Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Zulfa Mustafa, mendapatkan penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa atau HC dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Rabu 25 September 2024. Kiai Zulfa Mustafa memaparkan makalah akademik anugerah Doktor Honoris Causa berjudul Menghidupkan Kembali Syair Arab di Masyarakat Indonesia, dalam kurung kajian kontribusi keindahan syair Arab sebagai instrumen penyampaian pendidikan karakter. Apresiasi penganugerahan gelar tersebut tercantum dalam surat keputusan atau SK Rektor UIN Sunan Ampel, Surabaya nomor 1044 tahun 2024 tentang apresiasi UINSA atas keahlian langkah penganugerahan gelar kehormatan Dr. Honoris Causa kepada Kiai Haji Zulfa Mustafa. Berikut ini adalah sambutan atau ceramah ilmiah yang disampaikan Kiai Zulfa Mustafa di hadapan Senat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Wal qail wa innallaha lama'al muhsinin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Al qail innallaha jamil yuhibbul jamal. Wal qail inna minal bayani lasihran wa inna minasy syi'ri la hukman au hikmatan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh yang sama-sama kita hormati, Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel beserta jajarannya, Ketua Senat, Sekretaris Senat beserta jajarannya. Hadir, saya harus menyebut secara khusus tamu spesial dan juga orang yang selalu mendampingi kami, istri saya tercinta, alhamdulillah bersama saya. Ya. Juga hadir bersama kita Ibu Dr. Khofifah Indah Parawansa, alhamdulillah Bu Khofifah. Para ulim ulama yang saya hormati, saya tidak bisa menyebut satu persatu namanya. Insya Allah semoga ini tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua yang hadir, wabil khusus pejabat Kementerian Agama bersama kita, Bapak Sekjen Kementerian Agama, Bapak Irjen Kementerian Agama, serta seluruh sivitas akademika UIN Sunan Ampel, para undangan, hadirin hadirat, adik-adik saya mahasiswa insya Allah semua yang hadir dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan sebelum saya menyampaikan orasi dalam bentuk ringkasan, tidak saya baca semuanya
karena sangat panjang. Saya ingin menyampaikan terima kasih untuk para guru-guru saya di pesantren. Guru-guru kita di pesantren yang alhamdulillah hadir di sini. Guru saya di pesantren dari Mathali'ul Falah, dari Kajen tempat saya menimba ilmu, Romo Kiai Haji Ahmad Mu'ad Thahir beserta guru-guru yang lain. Juga ungkapan terima kasih pada para guru semua di pesantren yang karena beliau-beliau semua, kita semua bisa mendapatkan ilmu agama khususnya dalam bahasa Arab. Saya juga harus mengucapkan terima kasih kepada Rais Syuriah atau Rais Am serta pengurus besar Nahdlatul Ulama. Karena selain dari pesantren, sesungguhnya saya belajar bersama para masyayikh, para ulama di PBNU. Jadi kalau saya ditanya di mana saya belajar selain di pesantren Mathali'ul Falah, saya katakan sejak tahun 2010 saya diajak oleh guru saya Allah yarham Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud untuk belajar di PBNU. Tentunya ungkapan terima kasih yang saya harus sampaikan adalah kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, dalam hal ini Bapak Rektor dan jajarannya yang telah memberikan satu kehormatan pada saya, dan ini sesungguhnya saya merasa apakah saya pantas. Karenanya saya baru menerima sesudah saya berdiskusi utamanya dengan 3 orang. Pertama dengan Rais Am PBNU, walidi wa murabbi ruhi, orang tua saya di PBNU, dan kakak saya yang juga menyampaikan salam, tadi malam tak sanggup berangkat kemari karena fisiknya kelelahan drop, yakni Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Khalil Sakuf, dan juga ketiga saya meminta masukan untuk bisa menerima ini lewat orang tua saya yang jauh dari Sumeneb, dari ujung Pulau Sumeneb sampai hadir di tempat ini, penyair terkenal kita Kiai Haji Zawawi Imran Sang Celurit Emas. Kepada beliau saya bertanya apakah saya terima ini, beliau katakan terima. Saya katakan kalau saya harus menerima berarti Kiai harus tanggung jawab hadir. Saya hadir dan alhamdulillah beliau hari ini hadir, Masya Allah. Nah, andai kata waktu cukup, tentu kita akan merasa terhormat penyair terkenal kita ini nanti bisa membaca syair di tempat ini tentunya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebuah pertanyaan mendasar kepada saya sering ditanyakan. Kenapa saya sering bersyair di berbagai forum, di berbagai kesempatan? Saya katakan bahwa syair itu indah. Allah itu indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Al-Quran itu indah. Saya ingin menggunakan sesuatu yang indah ini untuk menyampaikan pemikiran. Atau saya jadikan instrumen alat menyampaikan pemikiran kebenaran. Karena kebenaran jika dia disampaikan tidak menggunakan keindahan, pertama dia sulit diterima. Kedua dia membosankan. Ketiga mudah dilupakan. Kebenaran saudara-saudara hadirin berbasis kebenaran pemikiran, kesesuaian data dan fakta. Sementara keindahan itu berbasis pada bagaimana dia bisa menyentuh emosi dan rasa kita. Itu kenapa Al-Quran yang berisi kebenaran mudah difahami, mudah diterima, mudah dihafalkan,
Karena Al-Quran itu indah. Begitulah juga para penyair. Walaupun Al-Quran bukanlah syair. Sebagaimana tadi dikatakan, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikrun wa Qur'anum mubin. Al-Quran bukan syair. Karena syair Arab, dia adalah innahul kalamul mauzun wal muqaffa. Begitu para kata sastrawan Arab. Dia adalah satu kalimat yang tersusun rapi. Yang memiliki timbangan-timbangan, wazan-wazan tertentu. Memiliki kafiyah, ujung-ujung tertentu. Sementara Al-Quran bukanlah syair. Betapapun kata penulis tafsir At-Tahrir dari Tunisia, Al-Allamah Muhammad Tahir Ibnu Ashur, di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang mirip dengan bahar-bahar syair. Fakhudh minal mithal, kita bisa ambil satu contoh. Ada dalam Al-Quran itu ayat yang kalau dibacakan mirip dengan bahar wafir. Wa yukhzihim wa yansurhum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minina. Ini mirip dengan bahar wafir. Atau juga dalam Al-Quran ada ayat yang mirip dengan bahar mutaqarib. Wa umli lahum inna kaidi matin anil mutaqaribi qalal khalilu fu'ulun 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 fu'ulu. Mirip. Tapi dia bukan syair. Al-Quran bukan syair. Saudara-saudara, kalau kemudian ada orang bertanya, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kalau ada ayat yang dikatakan Nabi tidak pernah kami ajarkan kepadanya syair. Maknanya kata para mufassir, ay wa ma auhayna ilaihi syi'ra. Kami tidak pernah memberi wahyu kepada Nabi Muhammad syair. Tapi bukan berarti Nabi tidak mengerti syair. Ada satu syair Nabi, beliau katakan, Ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyu la kadhib. Itu syair. Nabi mengerti syair. Jika ada ayat yang mengatakan wasyu'ara, ada orang bertanya, ada ayat dalam Al-Quran berbunyi, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Banyak orang mengatakan ayat ini melarang kita belajar syair. Karena para penyair itu umumnya diikuti orang-orang yang bingung. Dalam satu lembah di mana mereka bingung. Para ahli tafsir menjelaskan ini, bahwa ayat ini dalam konteks para penyair pada masa lalu, terutama pada masa Nabi Muhammad SAW, mereka adalah para penyair-penyair yang menyerang Nabi Muhammad SAW, yang melakukan hija pada Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika syair itu berisi sesuatu yang positif, maka Nabi pun memerintahkan sahabat yang sangat terkenal, Hasan bin Sabit, untuk bersyair. Al-Qur'anu lam yuhajimu syi'ra min haitsu innahu syi'run. Wa innama hajama syi'ran bi'ainihi kana yu'dhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran tidak pernah mencela, menyerang syair, sama sekali tidak. Tapi Al-Quran mencela penyair ketika syair itu berisi sesuatu yang menjelek-jelekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga karena syair ini yang isinya buruk, Nabi kemudian bersabda, wa huwa yaqul la ayyam tali ajaufu ahadikum qayhan yarihi. Dalam satu riwayat ada yarihinya, dalam satu riwayat lain tidak ada yarihinya. Khairun min ayyam tali asyi'ran. Lebih baik mulutmu berisi nanah daripada mulutmu berisi syair. Yang dimaksud adalah syair yang menjelek-jelekkan Nabi. Tapi begitu syairnya berisi pujian pada Nabi, Nabi kemudian mengatakan, inna minal bayani la sihran. Sungguh kata-kata indah itu bisa menyihir orang banyak. Wa inna minasy-sya'ri la hukman au hikmatan. Dan sesungguhnya syair itu mengandung hikmah dan kata-kata mutiara. Sehingga kemudian dahulu terkenal ada seorang yang bernama Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma. Semula dia penyerang Nabi nomor utama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah. Dia kemudian masuk Islam. Dia mengarang satu qasidah yang terkenal sekali, namanya Banat Su'adu. Dikenal dalam tradisi syair, ini qasidah yang qafiyahnya lam, huruf akhirnya lam, disebut lamiyah. Banat su'adu fa qalbil yawma matbulu, mutayyamun ithraha lam yufda makbulu. Syair ini panjang. Sebelum Al-Busiri mengarang qasidah burdah yang kita kenal, maka qasidah burdah pertama adalah qasidah burdah mirip Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma. Karena ketika Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma membacakan qasidah ini, dia minta maaf, ya Rasulullah, sebelumnya saya sering mencela dirimu. Tapi kali ini aku bertobat, izinkan aku menjadi pendukungmu. Dengan qasidah yang panjang dia bacakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan burdahnya kepada Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulmah. Syair sejak dahulu digunakan. Sejak Al-Asrul Jahili, pada masa jahiliyah, dia sudah tumbuh di tanah Arab. Sejak ayahnya Ka'ab, namanya Zuhair bin Abi Sulmah, yang terkenal dengan Sab'ul Mu'allaqatnya. Karya-karyanya ditempel di atas dinding Ka'bah. Kemudian barulah syair tetap berkembang sampai di masa Al-Asrul Islami, di masa Nabi, sahabatnya, dan yang sangat terkenal tentu adalah syairnya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit, saudara-saudara, dia adalah pembela Nabi yang luar biasa. Dan kemudian Nabi mendukung Hasan bin Sabit terus bersyair. Jadi jika ada orang bertanya, apakah ayat wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah itu melarang kita bersyair? Jawabannya, syair yang dilarang ketika isinya buruk, ketika isinya baik dia diperintahkan. Syair terus berkembang pada masa Al-Imarat wad-Dual, pada masa kerajaan-kerajaan. Dahulu semua ulama itu penyair. Imam Syafi'i faqih, seorang ahli fikih tapi syair. Beliau adalah seorang penyair. Syairnya yang terkenal berbunyi, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Syakautu ila waqi'in, aku mengadu kepada Imam Waqi' su'a hifdhi, akan buruknya kualitas hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, lalu kemudian guruku Imam Waqi' mengatakan, memberi petunjuk pada saya, tinggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, Imam Waqi' mengajarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah nur, cahaya dari Allah. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat.
terus berkembang syair. Sampai kemudian di masa-masa akhir, termasuk di negeri kita, kalau kita melihat sejarah perkembangan syair, syair luar biasa hidup. Sejak zaman para mutakaddimin, ulama-ulama terdahulu. Di Asia Tenggara, di Indonesia khususnya, kita memiliki Syekh Nawawi Al-Bantani yang banyak karya-karya sastranya dalam bentuk syair. Bahkan secara khusus, Syekhana Khalil Al-Bangkalani, guru dari Hadratus Syekh Bahashim Asy'ari, membuat syair dalam rangka mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana cara belajar bahasa Arab yang mudah dengan rumus-rumus bahasa Jawa di dalamnya dan tulisan di dalamnya. Beliau ajarkan ini kepada muridnya, utama muridnya yang menyebarkan adalah Syekh Khalil Harun Bangkalan. Maaf, Syekh Khalil Harun dari Rembang. Buyut dari Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Beliau yang menyebarkan ajaran Syekhana Khalil. Bagaimana rumus-rumus itu dibacakan dalam bentuk syair. Fal utawi lil mubtada iku khobar. Apa li fa'ilin wa naibih dhahar. Wa ing li maf'ulin krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalam dharaf. Serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah. Silatu mausulin kada mislus sifah. Wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kadzaka ba'ul jarri fatalu bil bayan apane lit tamyizi hale halu wajtahidu fil hifdhi ya rijalu. Fal utawi, kata utawi kata Syekhana Khalil, lil mubtada, itu adalah rumus untuk mubtada. Iku khobar. Kalimat iku digunakan untuk menjelaskan bahwa kalimat ini posisinya khabar. Opo atau sopo li fa'ilin adalah menunjukkan bahwa kalimat itu fa'il. Wa naibih atau naibul fa'il. Zahar dan jelaslah itu. Wa ing li maf'ulin. Adapun kata ing itu digunakan untuk menjelaskan maf'ul ma'ah. Wa kang, dan kata kang sifah adalah merupakan sifat. Silatu mausulin atau silatnya mausul. Kadza mislus sifah atau juga sama sebagai mislus sifah. Wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan. Bagaimana maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak kata Syekhana Khalil, gunakanlah rumus kata kelawan. Kadzaka ba'ul jarri fatlu bil bayan. Begitu juga ba'ul jarri fatlu bil bayan, maka carilah olehmu penjelasan. Apa nelit tamyizi hale halu wajtahidu fil hifdhi ya rijalu. Apa nih digunakan untuk menjelaskan bahwa kata itu, lafaz itu posisinya adalah tamyiz. Hale, kata hale adalah halu. Wajtahidu fil hifdhi ya rijalu. Maka bersungguh-sungguhlah wahai para santri menghafalkan rumus ini, kata Syekhana Khalil, ya rijalu. Karena jasa Syekhana Khalil ini, para hadirin yang dimuliakan Allah, syairnya ini membuat kita semua, terutama santri-santri di Jawa, mudah belajar bahasa Arab, memahami kitab. Tidak cukup Syekhana Khalil yang kita beri tepuk tangan untuk beliau, Syekhana Khalil. Karena hadir di sini cucu-cucu Syekhana Khalil. Saya ingin menjelaskan bahwa Hadratus Syekh Bahashim Asy'ari juga syair. Seorang penyair yang indah syairnya. Dalam kitab Minal Mu'tamar ilal Mu'tamar, saya temukan syair Hadratus Syekh Bahashim Asy'ari. Beliau ingin menanamkan pendidikan karakter pula pada kita,
menghormati jasa-jasa para pendahulu. Hadratus Syekh, kakeknya Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz, Gus Kikin, beliau hadir di sini. Ya. Membuat syair ritha. Ritha itu ratapan, rasa sedih. Untuk ketua PBNU yang sangat hebat pada masa itu, Kiai Haji Abdullah Ali Ubaid. Ini adalah kakek dari istrinya Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz, Gus Kikin. Jadi suami istri harus hadir karena ada saksi Hadratus Syekh kakek Gus Kikin membacakan syair untuk kakek istrinya. Luar biasa ini. Itu apakah tanda akhirnya kemudian berdua berjodoh? Alhamdulillah. Ya Abdullah bin Ubaid ini kecelakaan setelah pulang muktamar dari Menes tahun 1939 di Pekalongan. Sampai kemudian beliau wafat. Mbah Hasyim Asy'ari bersyair indah sekali. Beliau menangisi tokoh yang luar biasa. Belum ada orang seperti Ki Abdullah Ali Ubaid ini. Yang luar biasa perjuangannya. Dalam satu bahar yang indah. Beliau katakan, Madhabnu aliyin hina lam yabqa masyrikun. Bahar tawil. Wala maghribun illa lahu fihi madihu. Wa ma kuntu adri ma fawadilu nushihi ala nasi hatta ghayyabathu as-safaihu fa asbaha fi lahdin minal ardi mayyita wa kanat bihi hayyan tadiqus sahasihu sa'abki kama fadat dumu'i fa in taghid fa hasbuka minni ma tujinnul jawaihu wa ma ana min ruz'in wa in jalla jazi'u wala bi sururin ba'da mautika farihu ka'an lam yamut hayyun siwaka wa lam taqum ala ahadin illa alaikal lawaihu lah in hasunat fikal marai wa dhikruha laqad hasunat min qablu fikal madaihu. Beliau menangis karena Ki Abdullah bin Ubaid ini wafat. Sepertinya tidak ada orang dari timur dan barat yang tidak memuji Ki Abdullah bin Ubaid ini. Jasanya mengembangkan NU. Muktamar NU ke Menes naik motor, saudara. Masya Allah. Sampai kemudian kecelakaan membawa wafatnya. Beliau katakan tak ada lagi bagiku kegembiraan sesudah beliau wafat. Orang ini jasanya luar biasa. Hasyim Asy'ari syair. Dan beliau menanamkan ini kepada kita. Bagaimana syair itu harus membentuk karakter. Karakter menghormati jasa orang-orang terdahulu. Dan tentu semua santri termasuk kita. Kita sudah diajarkan pendidikan karakter lewat syair. Dari mulai kita belajar di madrasah ibtidaiyah. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ka'umbika an majmu'iha bi bayani dzaka'in wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Setidaknya dalam syair ini hadirin ada dua karakter, pendidikan karakter yang diajarkan pada kita. Apa itu? Hirs wastibar. Sebagai santri kita ditanamkan lewat syair ini agar kita sabar dan punya motivasi yang kuat dalam terus belajar mencari ilmu. Subhanallah. Sejak dahulu sesungguhnya kita diajarkan pendidikan karakter lewat syair. Tapi mungkin ada di antara kita
yang melupakan ini. Oleh karenanya, hari ini saya ingin menyampaikan bahwa menghidupkan kembali syair Arab di masyarakat Indonesia adalah satu hal yang menjadi keniscayaan buat kita. Karena para ulama-ulama kita pada dasarnya sejak dahulu sudah memulai melakukan ini semua. Kita ingin menggunakan syair, sesuatu yang indah dari sisi tutur kata, untuk merubah perilaku yang indah, dari kata-kata yang indah menuju perilaku yang indah. Itulah makna daripada kajian kontribusi keindahan syair Arab sebagai instrumen penyampaian pemikiran pendidikan karakter. Semoga insya Allah apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama bagi masyarakat Indonesia. Saya hanya ingin menyampaikan kesimpulan terakhir dari tulisan yang sangat panjang ini. Yang pertama, dalam kesusastraan Arab, secara garis besar, para sastrawan memproduksi dua jenis karya sastra, yaitu karya sastra yang berbentuk prosa atau kalam nathar, dan karya sastra yang berbentuk syair atau syair. Dan perbedaan yang paling mencolok antara keduanya adalah sisi keterikatan bentuk masing-masing dengan ketukan irama, wazan-wazannya yang berlaku pada tradisi kesusastraan Arab ketika itu. Maka jika syair selain dipenuhi dengan ungkapan-ungkapan yang bisa mempengaruhi perasaan pendengarnya, keterikatan dengan qafiyah dan wazannya yang memiliki ketertentuan, juga berperan dari sisi kekuatan pengaruhnya pada pendengarnya. Al-Jahid mengatakan, kenapa syair disebut syair? Itu karena itharatun lisyu'ur. Dia bisa mempengaruhi para pembaca dan pendengarnya. Jika Emily Dickinson, seorang sastrawan barat, mengatakan, kalau saya membaca buku atau tulisan, lalu saya bergetar menggigil, berarti sudah saya pastikan itu buku atau surat berisi syair. Boleh jadi ungkapan Emily Dickinson ini belum tentu benar. Sebab kalau surat itu membuat menggigil orang yang membacanya datangnya dari Pak Irjen, itu bukan syair Pak Irjen. Ya. Meskipun dari sisi bentuk sebuah syair Arab dikatakan syair karena keterikatan dengan qafiyah dan wazan tertentu, namun bagi para sastrawan Arab sebagai praktisi syair, faktor terpenting dari sebuah syair adalah kemampuannya untuk menyentuh perasaan pendengar, sehingga mereka mengingat pesan yang disampaikan melalui syair Arab yang digubahnya. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh keberadaan beberapa penyair yang terkadang tidak 100% sesuai dengan qafiyah wazan syair yang berlaku pada kesusastraan Arab. Sebagian menyebutnya, ada yang mengatakan bahkan syair berkembang pada penyair-penyair modern ini dengan syair al-hur atau asy-syi'rul mutaharrirah, al-asy'ar al-mutaharrirah. Syair Arab sebagai karya sastra terus berkembang dari masa ke masa, mulai dari periode al-asrul jahili, mulai 150 tahun sebelum kedatangan Islam, kedua periode Islam, al-asrul islami, kemudian periode kerajaan-kerajaan atau al-asr ad-dual wal imarat, serta yang terakhir periode modern, tentunya yang kita kenal periode modern, penyairnya yang sangat terkenal dari Mesir sebagai Sayyidus Syu'ara, Ahmad Syauqi. Beliau adalah penyair periode modern. Pemikiran-pemikiran yang disampaikan pada penyair melalui syair Arab yang mereka gubah sebagian besar bisa dijadikan landasan teoritis bagi pendidikan karakter karena berisi nilai-nilai luhur yang dapat diimplementasikan dalam pembentukan karakter generasi sekarang dan akan datang. Di antara nilai-nilai luhur tersebut adalah para penyair mengajarkan kedermawanan lewat syairnya. Para penyair mengajarkan asy-syaja'ah, keberanian dalam syairnya. Para penyair mengajarkan membela kebenaran dengan syairnya, termasuk para penyair mengajarkan cinta tanah air dengan syairnya. Para penyair juga mengajarkan cinta pada satu organisasi.
dengan syairnya. Saya katakan dalam syair saya tentang NU, dalam Bahar Mutaqarib. Faya tabi'an nahdatal ulama, fa anta biha tabi'ul hukama, muassisuha Hashimun Ash'ari, murabbil jalili azimul ata. Wahai para pengikut dan santri Nahdlatul Ulama, faya tabi'an nahdlatul ulama fa anta biha tabi'ul hukama. Sesungguhnya Anda ketika menjadi santri NU, menjadi pengurus NU, Anda sedang mengikuti para ulama. Muassisuha Hashimun Ash'ari, pendirinya adalah Ki Hashim Ash'ari. Murabbil jalili azimul ata, beliau adalah murabbi, pendidik yang agung, azimul ata, yang banyak pemberiannya kepada kita. Saya juga ingin menanamkan bagaimana cinta tanah air dalam Pilpres 2024 kemarin. Saya katakan kalau Anda ingin memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang dia ingin menjadi pemimpin untuk seluruh rakyatnya. Innal amira huwal amiru qatibatan lisya'bi fatruk idza lil hizbi yahkumuna. Pasal Anisan wa Prabowo wasal ganjaran, anil tizamatihim wa hubbihim watana. Fa inhumu ghadaru fasabquhum ghadaru, wal baldu milkuhum wallahu yahfazuna. Innal amira huwal amiru qatibatan lisya'bi. Pemimpin itu adalah pemimpin buat seluruh rakyatnya. Fatruk idza lil hizbi yahkumuna. Jangan Anda pilih pemimpin kalau dia hanya menjadi pemimpin bagi kelompoknya saja. Pasal Anisan, maka tanyalah pada Pak Anies. Wah Prabowo, tanyalah pada Pak Prabowo. Wasal ganjaran, tanyalah pada Pak Ganjar. Anil tizamatihim wa hubbihim watana, tentang komitmennya dan kecintaannya pada tanah air. Tanyalah pada Bu Khofifah bagaimana komitmennya memimpin Jawa Timur, kira-kira begitu. Fa inhumu ghadaru fasabquhum ghadaru, wallahu fal baldu milkuhum wallahu yahfazuna. Jangan Anda sedih kalau nanti ada pemimpin janji-janjinya tidak terpenuhi semua. Memang kadang-kadang orang kalau sudah memimpin serasa negara itu miliknya. Wallahu yahfazuna, kita hanya bisa berdoa semoga Allah menjaga kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, terima kasih yang banyak kepada semuanya. Saya telah membuat repot para masyayikh, khususnya Rais Am dan yang lain-lain. Saya sesungguhnya sudah khawatir untuk menerima ini. Salah satu santri saya mengatakan jangan diterima Kiai. Kenapa? Ya itu biasanya kalau ceramah honornya cash. Nah ini nanti jangan-jangan honornya jadi kaos karena sudah dibeli honoris causa. Dan gara-gara ini juga saya mohon maaf kepada beberapa orang yang membuat beberapa jadwal saya harus tidak hadiri. Saya mohon maaf kepada Profesor Dr. Ahmad Muzaki telah membuat beliau dan seluruh jajaran UIN Sunan Ampel menjadi repot karena kami berdua. Semoga kami bisa membawa amanat ilmu yang diberikan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.